Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Di sini saya Tegar Rusito dari Prodi Perbankan Syariah kelas A. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas tafsir dari Bapak Nur Fuadi Rahman MPD, yaitu tentang tafsir manusia. Yang pertama ada pengertian manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna di muka bumi ini. Oleh karenanya, manusia dijadikan khalifah Tuhan di bumi karena manusia mempunyai kecenderungan dengan Tuhan. Berbicara tentang eksistensi manusia beserta nafsil insaninya berarti kita mengangkat sesuatu objek studi yang tidak pernah bisa tuntas dipersoalkan. Menurut Sukanto MM pada tahun 1989. Manusia sebagai objek ilmu pengetahuan akan dibicarakan dalam berbagai aspek dan seginya. Seorang biolog akan melihat manusia dari aspek biologi. Sosiolog melihat manusia dari segi sosiologi. Psikolog melihat manusia dari segi aspek kejiwaannya. Dan begitu seterusnya. Seharusnya ahli-ahli yang lain melihat manusia menurut disiplin ilmu masing-masing. Dorongan-dorongan kejiwaan merupakan unsur yang memberi warna pada manusianya. Dia akan menjadi manusia dengan kategori baik atau sebaliknya, sesuai dengan arah yang disukainya. Menurut Bahrun pada tahun 1973. Yang selanjutnya ada ayat-ayat tentang manusia. Yang pertama ada Quran surah Al-Isra ayat 70 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala kasyirin mimman khalaqna tafdila, yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Dengan bersumpah sambil mengukuhkan pernyataannya dengan kata qada, ayat ini menyatakan bahwa dan kami yakni Allah bersumpah bahwa sesungguhnya telah kami muliakan anak cucu Adam dengan bentuk tubuh yang bagus, kemampuan berbicara dan berpikir, serta berpengetahuan, dan kami beri juga mereka kebebasan memilah dan memilih. Dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan dengan aneka alat transportasi yang kami ciptakan dan tundukkan bagi mereka, atau yang kami ilhami mereka pembuatannya agar mereka dapat menjelajahi bumi dan angkasa yang kesemuanya kami ciptakan untuk mereka. Dan kami juga beri mereka rezeki dari yang baik-baik sesuai kebutuhan mereka, lagi lezat dan bermanfaat untuk pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa mereka. Dan kami lebihkan mereka atas banyak makhluk dari siapa yang telah kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Ayat ini merupakan anjuran agar manusia bersyukur dan jangan menyekutukan Tuhannya dengan seseorang pun. Karena Allah telah menundukkan baginya apa yang ada di darat dan di laut, bahkan memeliharanya dengan perhatiannya yang baik, serta diberinya petunjuk kepada pembuatan bahtera hingga tempat berlayar di laut, dan memberinya rezeki dengan yang baik-baik, serta melebihkannya atas sebagian besar makhluknya. Dan selanjutnya ada Quran surah Syad ayat 71 sampai 72. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala rabbaka lil malaikati inni khaliqu basyaran min tin fa idza sawaituhu wa nafahtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya roh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.
Ayat-ayat di atas menguraikan seluruh rumit dari berita tentang al-mala al-a'la itu, yakni tentang peristiwa Adam alaihissalam bersama para malaikat dan iblis. Ayat-ayat ini atas menyatakan Ayat-ayat di atas menyatakan, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadian fisiknya dan kutiupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu semua serta bersungkurlah secara spontan dan dengan mudah sebagai penghormatan kepadanya dalam keadaan bersujud. Selanjutnya ada Quran surah At-Tin ayat 4-5. Bismillahirrahmanirrahim. Summa radadnahu asfala safilin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Sesungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik susunan karena wujud dan bentuknya yang baik. Kemudian kami kembalikan beberapa manusia, yaitu orang kafir, dan kami menjadikannya masuk ke dalam neraka. Selanjutnya ada surah Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan kepadanya dan menumbuhkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dalam surat tersebut diungkapkan dalam bentuk tamsil dengan maksud agar lebih mudah dipahami oleh manusia, khususnya mengenai proses kelebihan Adam dan keistimewaannya. Untuk maksud tersebut Allah memberitahukan kepada para malaikat tentang akan diciptakannya seorang khalifah di bumi. Mendengar utusan ini, para malaikat merasa terkejut. Karenanya mereka bertanya kepada Allah dengan cara dialog. Untuk menjawab pertanyaan para malaikat, Allah memberi pengertian kepada mereka dengan cara ilham agar mereka tunduk dan taat kepada Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu. Selanjutnya ada kesimpulan, manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Dalam arti, kita sebagai manusia harus bisa menjaga, melindungi, dan melestarikan bumi, bukan untuk merusak ataupun menghancurkan apa yang Allah ciptakan di bumi. Karena kesempurnaan manusia dalam berpikir dengan akal inilah manusia melaksanakan fungsinya dengan sebaik mungkin. Atas dasar itu, menciptakan manusia dalam bentuk fisik dan psikis yang sebaik-baiknya, dalam arti yang sebaik-baiknya, dalam fungsi sebagai hamba Allah dan khalifah bumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.